Suamiku mendadak pamit dinas ke luar negeri saat halal bihalal. Diam-diam kuikuti dia setelah kuantar ke bandara. Namun 30 menit kemudian, kulihat dia keluar bersama wanita lain. Kurekam semuanya dan kuputar di hadapan keluarganya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Antia mematung sejenak di depan cermin besar yang memantulkan bayangan seorang wanita dengan keanggunan yang tenang. Jemarinya yang lentik bergerak perlahan, merapikan helai rambut hitamnya yang tergelung sempurna. Hari itu adalah momen yang seharusnya penuh dengan kehangatan. Aroma masakan khas Lebaran masih tertinggal tipis di udara, bercampur dengan wangi parfum maskulin yang sangat ia kenali. Antia adalah sosok istri yang selalu menempatkan kenyamanan suaminya di atas segalanya. Baginya, pernikahan bukan sekadar ikatan hukum, melainkan sebuah pengabdian suci yang ia jaga dengan seluruh jiwa dan raga. Setiap detail dalam hidup Haris adalah tanggung jawabnya, mulai dari urusan sekecil kancing kemeja hingga jadwal pertemuan bisnis yang padat. Langkah kakinya yang ringan membawanya menuju ruang tengah, di mana koper besar berwarna hitam sudah terbuka lebar. Di sana, Antia berlutut dengan penuh ketelatenan. Ia menyusun satu demi satu kemeja milik Haris yang sudah disetrika sangat rapi. Tidak boleh ada satupun kerutan yang mengganggu penampilan suaminya saat berada di luar negeri nanti. Antia memasukkan dasi sutra berwarna biru tua, menyisipkan perlengkapan mandi, hingga memastikan paspor dan dokumen penting berada di kantong yang mudah dijangkau. Ia melakukannya dengan senyum yang terus mengembang. Hatinya dipenuhi rasa bangga melihat Haris yang semakin hari semakin bersinar dalam karir eksekutifnya di perusahaan properti raksasa itu. Antia, apakah semuanya sudah siap? Suara berat itu memecah keheningan kamar. Antia menoleh dan mendapati Haris berdiri di ambang pintu. Suaminya tampak gagah dengan balutan setelan jas yang baru saja ia siapkan. Antia berdiri, lalu melangkah mendekat untuk merapikan kerah baju Haris yang sedikit miring. Sudah, Mas. Semua keperluanmu untuk 1 minggu ke depan sudah masuk ke dalam koper. Jangan lupa minum vitamin yang aku letakkan di kantong kecil sebelah kanan. Ya, cuaca di London sedang sangat dingin sekarang. Haris tersenyum, lalu meraih kedua tangan Antia dan mencium punggung tangannya dengan lembut. Terima kasih, sayang. Aku tidak tahu apa jadinya jika aku tidak memilikimu. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan bahkan sebelum aku mengucapkannya. Kalimat itu membuat dada Antia menghangat. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Padahal, acara halal bihalal keluarga besar baru saja usai beberapa jam yang lalu. Rumah mereka masih menyisakan sisa-sisa kemeriahan dari tawa para sepupu dan petuah dari orang tua. Haris terpaksa pamit lebih awal karena tugas mendesak dari kantor pusat. Perjalanan dinas ke London ini konon sangat krusial bagi masa depan posisi Haris sebagai salah satu direktur muda yang paling diperhitungkan. Antia membantu Haris mengangkat koper menuju mobil yang sudah menunggu di lobi apartemen mereka. Sepanjang perjalanan menuju bandara internasional, Antia tidak henti-hentinya memberikan perhatian kecil. Ia mengusap bahu Haris, memastikan suaminya tidak merasa tegang menghadapi pertemuan besar di sana. Haris membalasnya dengan genggaman tangan yang erat, seolah berat untuk berpisah. Antia melihat sorot mata suaminya yang tampak penuh dengan beban kerja, dan itu membuatnya merasa semakin ingin memberikan dukungan lebih besar lagi. Setibanya di area keberangkatan, suasana bandara sangat ramai oleh orang-orang yang juga sedang dalam arus balik atau perjalanan liburan. Haris menurunkan kopernya, lalu berbalik menghadap Antia. Angin sore bertiup cukup kencang, memainkan ujung kerudung yang dikenakan Antia. Haris merengkuh tubuh istrinya dalam sebuah pelukan yang cukup lama. Harum parfum Haris seolah meresap ke dalam memori Antia, menjadi bekal rindu selama 7 hari ke depan. Aku akan merindukanmu setiap detik, Antia, bisik Haris tepat di telinga istrinya. Antia memejamkan mata, menikmati kehangatan itu. Hati-hati di jalan, Mas. Kabari aku jika sudah sampai. Aku akan selalu menunggumu di rumah. Haris melepaskan pelukannya, memberikan satu kecupan terakhir di dahi Antia, lalu melangkah pergi sambil menarik kopernya. Antia tetap berdiri di sana,
melambaikan tangan hingga sosok tinggi suaminya menghilang di balik pintu kaca keberangkatan internasional. Ia menarik napas panjang, mencoba menghalau rasa sepi yang mulai merayap. Ada rasa haru yang membuncah karena melihat suaminya begitu bekerja keras demi masa depan mereka. Antia berjalan kembali menuju mobilnya dengan langkah yang sedikit lebih lambat. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah menjadi istri yang suportif. Ia membayangkan betapa bahagianya saat Haris pulang nanti dengan kabar kemenangan dari London. Namun, saat ia baru saja duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin, matanya tidak sengaja melirik ke arah kursi penumpang di sampingnya. Di sana, tertinggal sebuah jam tangan mewah milik Haris yang seharusnya ia pakai. Ya ampun, Mas Haris lupa membawa jam tangan keberuntungannya, gumam Antia dengan nada khawatir. Tanpa berpikir panjang, Antia segera mematikan mesin dan berniat menyusul Haris ke dalam. Namun, saat ia hendak membuka pintu mobil, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel milik Haris yang ternyata juga tertinggal di bawah dashboard. Ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja masuk. Antia mengernyitkan dahi. Seharusnya Haris membawa ponsel kantornya, namun ini adalah ponsel yang jarang sekali ia lihat. Layar ponsel itu menampilkan sebuah pesan dari kontak tanpa nama. Kalimatnya sangat singkat namun mampu membuat jantung Antia berhenti berdetak sesaat. Pesan itu berbunyi, "Aku sudah di tempat biasa. Cepatlah datang, aku merindukanmu." Dunia seolah berputar dengan sangat cepat bagi Antia. Rasa hangat yang tadi menyelimuti hatinya mendadak menguap, berganti dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tangannya gemetar saat meraih ponsel tersebut. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah salah sambung atau pesan dari rekan kerja yang iseng. Namun, insting seorang istri tidak pernah berbohong. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Antia tidak jadi masuk ke dalam bandara. Ia justru terdiam di dalam mobil, menatap pintu kaca di mana Haris baru saja masuk. Pikirannya berkecamuk. Antia memutuskan untuk menunggu. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa Haris tidak akan naik ke pesawat itu. Ia mematikan lampu mobil agar tidak terlihat mencolok dari luar. Menit demi menit berlalu dengan sangat lambat. Detak jantung Antia terdengar jelas di telinganya sendiri, berpacu dengan rasa curiga yang mulai membakar logikanya. Tepat 30 menit setelah perpisahan yang mengharukan itu, Antia melihat sosok yang sangat ia kenali keluar dari pintu kedatangan, bukan keberangkatan. Haris. Pria itu tidak lagi membawa koper besarnya. Ia berjalan dengan langkah terburu-buru, wajahnya tampak segar dan penuh semangat, jauh berbeda dari ekspresi lelah yang ia tunjukkan saat berpamitan tadi. Haris tidak menuju ke arah taksi bandara, melainkan berjalan menuju area parkir yang berbeda dari tempat Antia berada. Antia mengikuti suaminya dari kejauhan dengan mobilnya. Ia menjaga jarak yang cukup jauh agar tidak dicurigai. Dadanya terasa sesak, setiap hembusan napasnya terasa menyakitkan. Ia melihat Haris masuk ke dalam sebuah mobil mewah berwarna perak yang sudah menunggu di sana. Melalui kaca depan yang transparan, Antia bisa melihat dengan sangat jelas seorang wanita cantik duduk di kursi kemudi, menyambut Haris dengan sebuah pelukan hangat yang jauh lebih intim daripada yang diberikan Haris kepadanya tadi. Adegan itu terjadi tepat di depan mata Antia. Wanita yang selalu mengabdi, wanita yang baru saja merapikan dasi suaminya dengan penuh cinta, kini harus menyaksikan pengkhianatan yang begitu nyata. Haris tertawa lepas di dalam mobil itu, seolah beban pekerjaan yang ia keluhkan tadi hanyalah sebuah dongeng belaka. Mobil perak itu mulai bergerak meninggalkan bandara, dan Antia terus mengikuti mereka dengan mata yang mulai memerah namun tanpa air mata yang jatuh. Rasa sedih yang luar biasa dalam sekejap berubah menjadi bara api yang mendingin. Antia merasakan sebuah transformasi di dalam jiwanya. Kelembutan yang selama ini menjadi identitasnya seolah mengeras menjadi baja. Ia mengeluarkan ponsel pribadinya, lalu menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percayai dalam situasi seperti ini. "Halo, Kak. Aku butuh bantuanmu," ucap Antia dengan suara yang sangat tenang, namun mengandung ketajaman yang mematikan. "Tolong siapkan tim IT dan semua akses hukum yang kamu punya. Suamiku baru saja berangkat ke London. Tapi London yang ia tuju ternyata hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah kami." Antia menutup teleponnya. Ia mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sandiwara yang dimainkan Haris adalah sebuah penghinaan besar bagi cintanya,
Dan Antia bersumpah bahwa dia bukan sekadar penonton dalam drama ini. Jika Haris ingin bermain dalam lakon palsu, maka Antia akan menjadi sutradara yang akan menutup pertunjukan itu dengan kehancuran paling telak bagi sang aktor utama. Perjalanan dinas palsu itu baru saja dimulai, dan Antia akan memastikan bahwa setiap detik yang dilewati Haris akan terekam sebagai bukti yang akan menghancurkan reputasinya hingga ke akar-akarnya. Tidak ada lagi istri yang penurut. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang dikhianati, yang kini sedang menyusun langkah catur pertama dalam sebuah permainan balas dendam yang sangat elegan. Mobil Antia terus membuntuti mobil perak itu memasuki kawasan apartemen mewah di pusat kota. Tempat yang sangat ia kenal sebagai salah satu aset milik perusahaan properti besar tempat suaminya bekerja. Antia memarkirkan mobilnya di tempat yang tersembunyi, lalu mengeluarkan kamera kecil beresolusi tinggi dari laci dashboardnya. Dengan tangan yang kini sudah tidak lagi gemetar, ia membidikkan lensa kamera ke arah Haris dan wanita itu yang sedang turun dari mobil sambil berpegangan tangan. Klik. Satu foto tersimpan. Klik. Satu video pengkhianatan terekam sempurna. Antia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung cinta, melainkan sebuah janji akan kehancuran yang tak terelakkan. Panggung sudah disiapkan, dan Antia akan menunggu saat yang paling tepat untuk memutar rekaman ini di depan semua orang yang selama ini mengagungkan nama Haris. Antia mematikan mesin mobilnya dalam kesunyian yang mencekam di sudut parkir apartemen mewah itu. Cahaya lampu neon yang berpendar pucat menyinari wajahnya yang kini sedingin es. Di tangannya, ponsel rahasia milik Haris masih menyala, menampilkan rentetan pesan singkat yang menjijikkan. Setiap kata sayang dan rindu yang tertulis di sana terasa seperti sembilu yang menyayat harga dirinya sebagai seorang istri. Namun, Antia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh merusak riasannya yang masih sempurna. Baginya, tangisan adalah bentuk kelemahan yang tidak boleh ia tunjukkan pada musuh. Dan malam ini, Haris telah resmi menjadi musuh dalam selimut yang harus ia hancurkan dengan cara yang paling elegan. Ia meraih tas tangannya, mengambil sebuah kartu akses cadangan yang ia dapatkan dari laci kantor Haris beberapa bulan lalu secara tidak sengaja. Sebagai istri seorang petinggi di PT Agung Pribadi Land, Antia tahu betul bahwa gedung apartemen ini adalah salah satu proyek prestisius yang dikelola oleh perusahaan suaminya. Dengan langkah yang tenang dan pasti, ia keluar dari mobil. Sepatunya yang berhak tinggi mengetuk lantai beton dengan irama yang teratur, seolah detak lonceng kematian bagi reputasi suaminya. Antia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra untuk menutupi sebagian wajahnya, lalu melangkah menuju lift khusus penghuni. Di dalam lift yang bergerak naik menuju lantai 25, Antia menatap bayangannya sendiri pada dinding lift yang mengilap. Ia teringat kembali bagaimana 30 menit yang lalu ia masih merapikan dasi Haris dengan penuh cinta. Ia teringat bagaimana Haris mencium keningnya dengan penuh dusta. Rasa mual sempat bergejolak di perutnya, namun ia segera menelannya bulat-bulat. Ia harus fokus. Kakaknya, seorang ahli hukum yang sangat ia segani, sudah mengirimkan pesan balasan bahwa tim mereka sedang melacak koordinat GPS dan aliran transaksi kartu kredit milik Haris dalam 1 jam terakhir. Pintu lift berdenting pelan saat tiba di lantai tujuan. Antia melangkah keluar, menyusuri lorong yang sunyi dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kakinya. Ia berhenti di depan pintu bernomor 2507. Dari balik pintu kayu jati yang kokoh itu, terdengar sayup-sayup suara tawa yang sangat ia kenali. Tawa Haris. Tawa yang biasanya terdengar hangat di rumah mereka, kini terdengar seperti suara burung gagak yang membawa kabar duka. Antia tidak langsung mengetuk. Ia mengeluarkan sebuah kamera kecil berbentuk kancing yang sudah terhubung dengan perangkat penyimpanan awan milik kakaknya. Ia menempelkan alat itu pada posisi yang sangat strategis di sela ventilasi atas pintu. "Mas, kapan kamu benar-benar akan meninggalkan istrimu yang membosankan itu?" Suara seorang wanita terdengar manja, menembus celah pintu. Antia menahan napas. Kalimat itu menghantam jantungnya, namun ia tetap berdiri tegak. Ia ingin mendengar lebih banyak. Ia ingin mengumpulkan setiap serpihan pengkhianatan ini sebagai peluru yang akan ia tembakkan tepat di jantung harga diri Haris nanti. Sabar, sayang. Antia itu aset yang penting untuk saat ini. Orang tuanya masih punya pengaruh besar di Dewan Komisaris. Begitu aku mendapatkan posisi direktur utama bulan depan, aku akan mengurus semuanya. Kamu tahu kan, aku hanya mencintaimu.
Suara Haris terdengar begitu enteng. Seolah pernikahan mereka selama 7 tahun hanyalah sebuah transaksi bisnis yang bisa dibatalkan kapan saja. Antia tersenyum getir di balik kacamata hitamnya. Jadi, itulah alasannya. Haris memanfaatkannya sebagai batu loncatan untuk mencapai puncak kekuasaan di PT Agung Pribadi Land. Rasa sakit yang tadi ia rasakan kini menguap sepenuhnya, digantikan oleh tekad baja yang tak tergoyahkan. Haris mengira dia adalah pion yang lemah, padahal Antia adalah pemegang kunci sebenarnya dari seluruh kekuasaan yang diinginkan pria itu. Antia kemudian mengeluarkan ponsel pribadinya dan mulai merekam audio percakapan di dalam sana. Ia memastikan setiap kata penghinaan yang keluar dari mulut Haris terdengar jelas. Sambil merekam, otaknya bekerja dengan sangat cepat, menyusun rencana untuk babak selanjutnya. Ia tahu bahwa sekadar rekaman perselingkuhan mungkin hanya akan membuat Haris malu, tapi tidak akan menghancurkannya secara total. Ia harus menyerang dari sisi yang paling dicintai Haris, hartanya dan kedudukannya. Ia teringat bahwa minggu depan akan ada acara kumpul keluarga besar sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Antia. Itu adalah panggung yang sempurna. Seluruh relasi bisnis, pemegang saham, dan keluarga besar akan hadir di sana. Antia membayangkan wajah Haris yang penuh kemenangan saat memberikan pidato pujian untuknya di depan semua orang, tepat sebelum ia menjatuhkan bom yang akan meratakan segalanya. Selesai merekam, Antia berbalik dengan tenang. Ia tidak butuh melabrak mereka sekarang. Melabrak hanya akan membuat Haris memiliki waktu untuk menyiapkan pembelaan atau menyembunyikan aset-asetnya. Antia ingin Haris tetap merasa aman. Ia ingin Haris terus merasa bahwa istrinya masihlah Antia yang lugu, yang sedang merindukannya di rumah sementara suaminya sedang bekerja keras di London. Kembali ke dalam mobil, Antia segera menghubungi kakaknya kembali melalui sambungan terenkripsi. "Kak, aku sudah mendapatkan bukti awalnya. Haris ada di apartemen sektor B. Dan satu hal lagi, dia menyebutkan soal posisi direktur utama. Tolong periksa semua laporan keuangan proyek di sektor itu. Aku curiga dia menggunakan dana taktis perusahaan untuk membiayai wanita ini." Suara kakaknya di seberang telepon terdengar berat namun penuh dukungan. "Aku sudah menduga hal itu, Antia. Timku menemukan ada aliran dana sebesar 500 juta rupiah yang keluar dari rekening operasional minggu lalu, dicatat sebagai biaya riset di Inggris. Padahal, dia bahkan tidak meninggalkan kota ini." Antia memejamkan matanya sejenak. 500 juta rupiah. Haris benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak hanya mengkhianati ranjang mereka, tapi juga mengkhianati kepercayaan perusahaan keluarga besar Antia. Ini bukan lagi sekadar urusan hati, ini adalah perang terbuka. Biarkan dia menikmati hari-harinya di London palsu itu. "Kak," ucap Antia dengan nada yang sangat dingin. "Pastikan semua bukti transaksi itu sah secara hukum. Aku ingin saat aku memutar rekaman ini di acara halal bihalal nanti, dia tidak punya celah sedikit pun untuk bernapas. Aku ingin dia keluar dari gedung itu tanpa membawa 1 sen pun dari harta yang ia banggakan." Antia menyalakan mesin mobilnya dan perlahan meninggalkan area apartemen tersebut. Ia melirik ke arah jam tangan mewah milik Haris yang masih tertinggal di kursi samping. Ia mengambil jam itu, lalu melemparkannya ke dalam laci dashboard dengan kasar. Jam itu adalah simbol waktu yang telah ia buang sia-sia untuk pria seperti Haris. Namun mulai detik ini, waktu akan bekerja untuknya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah mereka yang luas dan sepi, Antia menyusun narasi yang akan ia gunakan di grup pesan keluarga. Ia harus tetap berperan sebagai istri yang penuh rindu. Ia mengetik pesan singkat dengan jemari yang stabil. "Mas, bagaimana perjalananmu? Apakah London sangat dingin? Aku baru saja sampai rumah dan rasanya sepi sekali tanpa kamu. Hati-hati ya, jaga kesehatanmu untukku." Beberapa menit kemudian, ponselnya berdenting. Balasan dari Haris masuk. "Baru saja mendarat. Sayang, sini sangat dingin. Aku juga merindukanmu. Aku harus segera ke hotel untuk istirahat karena besok ada rapat pagi. I love you." Antia menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Kebohongan yang begitu lancar keluar dari jemari suaminya membuat Antia merasa muak sekaligus kagum akan betapa busuknya jiwa pria itu. Ia meletakkan ponselnya, lalu menatap lurus ke depan. Jalanan kota di malam hari tampak begitu terang dengan lampu-lampu. Namun di mata Antia, semuanya hanyalah bayang-bayang yang menunggu untuk disapu oleh kebenaran. Tiba di rumah, Antia langsung menuju ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai menyusun berkas-berkas digital yang dikirimkan oleh kakaknya.
Ia melihat foto-foto wanita selingkuhan Haris yang berhasil diidentifikasi. Namanya adalah Siska, seorang model kelas bawah yang ternyata sering mendapatkan kontrak dari perusahaan properti Haris untuk urusan promosi yang tidak jelas. Antia mencatat setiap detail. Ia akan memastikan bahwa bukan hanya Haris yang jatuh, tapi juga siapapun yang berani menyentuh apa yang menjadi miliknya. Malam itu, Antia tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Ia tahu bahwa perang ini baru saja dimulai, dan ia sudah memenangkan posisi strategis pertama. Ia akan membiarkan Haris menari di atas duri-duri yang ia tebar sendiri, sampai tiba saatnya duri-duri itu menusuknya hingga ke dasar paling dalam. Pagi itu, kediaman megah keluarga Antia tampak begitu tenang, seolah tidak terjadi badai besar yang baru saja menghantam fondasi batin sang pemilik rumah. Antia duduk di ruang kerjanya yang bernuansa kayu gelap, menatap layar laptop yang menampilkan barisan angka dan grafik transaksi keuangan. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden, menyinari wajahnya yang tampak pucat namun memiliki sorot mata yang setajam belati. Ia baru saja menyelesaikan koordinasi dengan kakaknya, seorang pengacara korporat yang dikenal tanpa ampun di ruang sidang. Jemarinya mengetuk meja dengan irama yang statis. Satu persatu fakta mulai terkuak. Haris tidak hanya berkhianat di ranjang, tapi ia juga telah menggerogoti keuangan perusahaan properti milik keluarga Antia demi memanjakan wanita simpanannya. Antia menemukan aliran dana tak wajar yang disamarkan sebagai biaya pemasaran dan riset pasar luar negeri. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah, semua mengalir ke rekening sebuah agen model yang ternyata dikelola oleh Siska, wanita yang semalam ia lihat di pelukan Haris. Ponsel di atas meja bergetar, menampilkan pesan dari Haris. Sebuah foto pemandangan Big Ben yang diambil dari sudut yang sangat umum, mungkin hasil tangkapan layar dari internet. Baru saja selesai rapat pertama. Sayang, London sangat sibuk hari ini. Aku merindukan masakanmu. Tulis suaminya dengan penuh dusta. Antia menarik napas panjang, menahan rasa mual yang mendesak di kerongkongannya. Ia membalas dengan ketenangan yang mematikan. Hebat sekali, Mas. Jaga kesehatanmu di sana. Jangan lupa makan siang tepat waktu. Setelah mengirim pesan itu, Antia segera menghubungi seseorang yang identitasnya telah ia simpan dengan nama samaran di kontak ponselnya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, jauh dari jangkauan mata-mata perusahaan. Antia duduk di kursi paling pojok, mengenakan kacamata hitam dan topi lebar. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan riasan tebal namun tampak lelah duduk di hadapannya. Dia adalah Siska. Siapa kamu? Dan kenapa kamu tahu soal aku dan Haris? Tanya Siska dengan nada angkuh yang dipaksakan. Antia melepas kacamata hitamnya, menatap langsung ke manik mata wanita di depannya. Aku adalah istri sah dari pria yang berjanji akan menjadikannya direktur utama dan menikahimu bulan depan. Tapi aku di sini bukan untuk melabrakmu. Siska tertegun, wajahnya mendadak pias. Ia mencoba mencari celah untuk membela diri, namun ketenangan Antia justru membuatnya ciut. Antia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya dan menggesernya ke arah Siska. Di dalamnya terdapat bukti-bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa Haris menggunakan Siska sebagai tameng untuk mencuci uang perusahaan. Haris tidak mencintaimu, Siska. Dia menggunakan namamu untuk menampung dana gelap. Jika perusahaan ini melakukan audit, dan aku akan memastikannya terjadi, maka kamu adalah orang pertama yang akan masuk penjara karena tuduhan penggelapan, bukan Haris. Dia sudah menyiapkan dokumen yang menyudutkanmu sebagai otak dari semua ini, ucap Antia dengan suara rendah yang mengintimidasi. Siska gemetar saat membaca dokumen tersebut. Ia tidak menyangka pria yang dipujanya sebagai pangeran penyelamat ternyata sedang menggali lubang kubur untuknya. Dia bilang dia sedang proses cerai. Dia bilang kamu yang berselingkuh lebih dulu, bisik Siska dengan suara yang mulai serak. Antia tersenyum tipis, sebuah senyum penuh empati yang palsu namun meyakinkan. Kita berdua sama-sama dibohongi oleh pria yang sama. Tapi aku punya tawaran untukmu. Bantu aku menghancurkannya, dan aku akan memastikan namamu bersih dari tuntutan hukum. Aku akan memberimu kompensasi yang cukup untuk memulai hidup baru jauh dari kota ini, asalkan kamu memberikan semua bukti percakapan dan janji-janji busuk yang pernah dia berikan padamu. Negosiasi itu berlangsung singkat. Siska, yang kini merasa terpojok dan ketakutan, setuju untuk menjadi sekutu rahasia Antia. Ia menyerahkan ponsel keduanya yang berisi rekaman suara Haris saat merencanakan cara untuk menguasai aset keluarga Antia.
Setiap kata yang keluar dari rekaman itu membuat darah Antia mendidih. Haris benar-benar berencana untuk menyingkirkannya setelah posisinya di perusahaan aman. Setelah pertemuan itu, Antia kembali ke mobilnya. Ia merasa sebuah beban besar terangkat, namun beban yang lebih berat kini berpindah ke pundaknya. Persiapan untuk eksekusi final. Ia menghubungi kakaknya kembali melalui sambungan suara. "Kak, Siska sudah di pihak kita. Dia punya bukti suara soal rencana Haris mengambil alih saham milik ayah. Sekarang, aku butuh tim IT untuk menyiapkan presentasi yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh keluarga besar kita di acara halal bihalal nanti." "Semua sudah siap, Antia. Timku sudah meretas akses ke server pribadi Haris. Kita menemukan lebih dari sekadar perselingkuhan. Ada bukti suap untuk beberapa pejabat terkait proyek di sektor utara," jawab kakaknya dengan nada puas. Antia menatap jalanan yang mulai diguyur hujan gerimis. Ia membayangkan wajah Haris saat pulang nanti, membawa oleh-oleh palsu dan cerita bohong tentang kesuksesannya di London. Antia akan menyambutnya dengan tangan terbuka, dengan senyum paling menawan, dan dengan belati pengkhianatan yang sudah ia asah dengan sangat tajam. Hari-hari berikutnya adalah tentang kesabaran. Antia terus berperan sebagai istri yang merindu di grup keluarga. Ia mengirimkan doa-doa keselamatan untuk suaminya, membuat anggota keluarga lain merasa iri dengan keharmonisan mereka. Ayah dan ibu Antia berkali-kali memuji kesetiaan Antia dalam mendukung karir Haris. Semua pujian itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka, namun Antia menikmatinya. Semakin tinggi Haris terbang di atas pujian keluarga, semakin sakit jatuhnya nanti. Antia mulai menyusun naskah pidatonya untuk acara kumpul keluarga besar. Ia ingin setiap kalimatnya nanti mengandung makna ganda yang hanya akan dipahami sepenuhnya saat video kejutan itu diputar. Ia memastikan setiap detail teknis, mulai dari proyektor hingga sistem suara di aula pertemuan hotel milik keluarga mereka, berada di bawah kendalinya. Malam itu, Haris menelepon melalui panggilan video. Wajahnya tampak cerah, berlatar belakang dinding kamar hotel yang mewah. "Aku baru saja selesai makan malam dengan kolega, sayang. Lusa aku pulang. Aku sudah membelikanmu tas yang sangat cantik dari Bond Street," ucapnya dengan nada riang. Antia menatap wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu di layar ponsel. Ia mencari jejak rasa bersalah di sana, namun yang ia temukan hanyalah keserakahan yang tertutup topeng ketampanan. "Terima kasih, Mas. Aku juga punya kejutan luar biasa untukmu di acara keluarga nanti. Aku sudah menyiapkan panggung khusus hanya untuk merayakan keberhasilanmu." Haris tertawa, tidak menyadari bahwa panggung yang dimaksud Antia adalah tempat pemenggalan reputasinya. "Kamu memang istri terbaik, Antia. Aku tidak sabar untuk segera pulang ke pelukanmu." Setelah panggilan berakhir, Antia meletakkan ponselnya dengan kasar. Ia berdiri di balkon kamarnya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Angka-angka di jam dinding terus berputar, mendekati waktu yang ia tentukan. 12 bab cerita hidupnya yang palsu sebagai istri penurut akan segera berakhir, dan babak baru sebagai penguasa tunggal atas hidupnya sendiri akan segera dimulai. "Tidurlah yang nyenyak di London palsumu, Haris," gumam Antia ke arah kegelapan malam. "Karena begitu kamu menginjakkan kaki di rumah ini, kamu tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi selamanya." Pagi berikutnya, Antia pergi ke butik langganannya. Ia memesan sebuah gaun berwarna merah darah yang sangat mencolok, sangat kontras dengan warna-warna pastel yang biasanya ia kenakan. Ia ingin semua mata tertuju padanya di malam itu. Ia ingin menjadi hal terakhir yang dilihat Haris sebelum dunianya runtuh berkeping-keping. Persiapan sudah 100%. Aliansi sudah terbentuk. Bukti sudah terkunci. Kini, Antia hanya perlu menunggu aktor utamanya pulang untuk memulai pertunjukan paling mematikan dalam sejarah keluarga mereka. Pagi itu, Antia berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap gerbang besi rumah mereka yang perlahan terbuka. Sebuah taksi premium berwarna hitam masuk ke halaman, membawa sosok pria yang selama 7 hari ini mengirimkan ribuan kata rindu palsu melalui gelombang udara. Haris keluar dari mobil dengan gaya seorang eksekutif sukses yang baru saja menaklukkan dunia. Ia mengenakan jaket musim dingin yang tebal, meskipun suhu di Jakarta sedang menyentuh 32 derajat Celcius. Sebuah koper besar bermerek mahal terseret di belakangnya, penuh dengan barang-barang yang diklaim sebagai buah tangan dari London. Antia menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya agar tetap stabil. Ia memaksakan sebuah lengkungan di bibirnya, sebuah senyum yang telah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Ia melangkah menuju pintu utama,
membuka lebar daun pintu kayu jati itu untuk menyambut kepulangan sang pengkhianat. "Selamat datang di rumah, Mas," ucap Antia dengan nada yang begitu lembut, hampir menyerupai melodi yang menenangkan. Haris langsung menghambur ke arah Antia, merengkuh tubuh istrinya dalam pelukan yang erat. Ia mencium puncak kepala Antia dengan sisa aroma parfum yang sangat asing bagi hidung Antia, aroma yang sama dengan parfum yang dipakai Siska di apartemen malam itu. Antia merasakan gejolak mual yang luar biasa, namun ia justru membalas pelukan itu, menepuk-nepuk punggung Haris seolah ia adalah istri paling merindu di seluruh dunia. "Aku sangat merindukanmu, Antia. London sangat melelahkan, tapi memikirkan wajahmu membuatku kuat menyelesaikan semua kontrak itu," bohong Haris dengan nada yang sangat meyakinkan. Ia melepaskan pelukan, lalu mengusap pipi Antia dengan ibu jarinya. "Lihat, aku membawakanmu banyak sekali oleh-oleh. Ada tas edisi terbatas dan beberapa shawl sutra yang sangat cantik." Antia hanya mengangguk, matanya menatap koper besar itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Terima kasih, Mas. Kamu pasti sangat lelah. Ayo masuk. Aku sudah menyiapkan air hangat dan makan siang kesukaanmu." Sepanjang sore itu, Haris bercerita tanpa henti. Ia membual tentang pertemuan dengan investor di kawasan Canary Wharf, tentang makan malam di gedung pencakar langit London, hingga detail cuaca berkabut yang membuatnya sulit bernapas. Antia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan tanggapan yang memancing Haris untuk terus berbohong. Setiap kata yang keluar dari mulut Haris adalah satu paku tambahan untuk peti mati reputasinya sendiri. Antia mencatat setiap detail kebohongan itu di dalam benaknya, membandingkannya dengan rekaman asli yang tersimpan di dalam ponsel rahasianya. "Oh iya, bagaimana persiapan acara halal bihalal keluarga besar besok malam? Ayah dan ibu pasti sangat menantikan kepulanganku, bukan?" tanya Haris sambil menyuapkan sesendok rendang ke mulutnya. "Semua sudah siap, Mas. Ayah bahkan memintamu untuk memberikan pidato singkat sebagai perwakilan generasi muda di perusahaan. Mereka semua sangat bangga padamu karena berhasil mengamankan proyek besar di Inggris," jawab Antia. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, menyembunyikan kilat kemenangan di matanya. Haris membusungkan dadanya, rasa percaya dirinya tampak membumbung tinggi. "Tentu saja. Aku akan menyiapkan pidato yang luar biasa. Ini adalah momen pembuktian bahwa aku layak menjadi direktur utama bulan depan. Setelah acara besok, posisi itu pasti akan jatuh ke tanganku." Malam harinya, saat Haris tertidur lelap karena apa yang ia sebut sebagai jet lag, Antia menggeledah koper suaminya. Ia menemukan banyak sekali label harga dan struk pembelian yang sengaja dirobek. Antia menemukan sebuah kotak perhiasan kecil di saku tersembunyi koper tersebut. Ketika dibuka, isinya adalah sebuah kalung berlian yang sangat indah, namun ada sebuah kartu kecil di dalamnya bertuliskan, "Untuk Siska, penyemangatku di setiap perjalanan." Tangan Antia mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Haris bahkan tidak cukup pintar untuk menyembunyikan bukti selingkuhannya di rumah mereka sendiri. Ia mengambil ponselnya, memotret kalung dan kartu tersebut sebagai bukti tambahan. Ia lalu mengembalikan semuanya ke posisi semula dengan sangat rapi. Antia kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang kini ia anggap sebagai orang asing yang menjijikkan. Keesokan paginya, suasana rumah menjadi sangat sibuk. Antia membantu Haris menyiapkan setelan jas terbaiknya. Ia menyisir rambut suaminya, menyemprotkan parfum, dan memastikan penampilannya sempurna untuk malam eksekusi. Antia sendiri mengenakan gaun merah darah yang telah ia pesan. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya, memberikan kesan berani dan dominan. "Kamu tampak sangat berbeda hari ini, Antia." "Merah? Biasanya kamu suka warna pastel," komentar Haris saat melihat penampilan istrinya. "Sekali-kali aku ingin tampil berani, Mas." "Bukankah malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi kita berdua?" sahut Antia sambil memperbaiki letak dasi Haris. Ia menarik dasi itu sedikit lebih kencang, memberikan penekanan yang membuat Haris sedikit tersedak. "Yupes, maaf. Aku terlalu bersemangat." Haris tertawa kecil, tidak menyadari sindiran di balik tindakan istrinya. Mereka berangkat menuju hotel milik keluarga besar Antia dengan mobil pribadi. Di sepanjang perjalanan, Haris terus berlatih pidatonya, menyebutkan angka-angka keuntungan fiktif yang ia klaim didapatkan dari London. Antia hanya diam, menatap keluar jendela ke arah lampu-lampu kota yang mulai menyala. Setibanya di ballroom hotel, suasana sudah sangat ramai. Karpet merah terbentang luas, lampu kristal menggantung megah,
dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Keluarga besar, kolega bisnis, dan para pemegang saham PT Agung Pribadi Land sudah berkumpul. Haris langsung menjadi pusat perhatian. Banyak orang menyalaminya, memberikan selamat atas kesuksesan perjalanan dinasnya. Haris menyambut mereka dengan senyum lebar, menjabat tangan setiap orang dengan penuh wibawa palsu. Antia berdiri sedikit di belakang, mengamati suaminya yang sedang berada di puncak kejayaannya. Ia melihat kakaknya memberikan isyarat dari sudut ruangan bahwa tim IT sudah siap di ruang kontrol multimedia. Segala persiapan teknis sudah terkunci. Antia berjalan menuju meja utama, menyapa orang tuanya yang tampak sangat bangga melihat menantu kesayangan mereka kembali dengan selamat. Antia, Haris benar-benar hebat. Ayah sudah mendengar selentingan bahwa Dewan Komisaris sangat terkesan dengan laporan awal yang dikirimkan Haris dari London seminggu ini. Bisik ayahnya dengan nada puas. Antia hanya tersenyum tipis. Tunggu saja sampai ayah melihat laporan lengkapnya malam ini. Mas Haris sudah menyiapkan presentasi kejutan yang akan membuat semua orang di ruangan ini terkejut. Acara dimulai dengan sambutan hangat dari ayah Antia sebagai pemimpin keluarga besar. Setelah beberapa agenda formal, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Pembawa acara mempersilakan Haris untuk naik ke atas panggung untuk membagikan pengalamannya dan memberikan motivasi bagi anggota keluarga lainnya. Haris melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Cahaya lampu sorot mengikuti gerakannya. Ia memegang mikrofon dengan mantap, menatap audiens dengan tatapan seorang pemimpin. Selamat malam semuanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini setelah menyelesaikan perjalanan dinas yang cukup menantang di London selama 1 minggu terakhir. Antia duduk di barisan depan, menatap suaminya dengan tatapan yang tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah pengendali jarak jauh kecil yang terhubung langsung dengan sistem multimedia ruangan. Haris terus berbicara, mendeskripsikan keindahan London di musim dingin dan betapa beratnya ia menahan rindu pada keluarga demi pekerjaan. Namun, keberhasilan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah hasil dukungan dari istri tercinta saya, Antia, ucap Haris sambil menunjuk ke arah Antia. Audiens bertepuk tangan dengan riuh. Sebagai tanda syukur, saya ingin memperlihatkan sedikit dokumentasi perjalanan saya di sana yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Haris memberi isyarat kepada petugas operator untuk menyalakan layar besar di belakang panggung. Ia mengira layar itu akan menampilkan foto-foto gedung perkantoran dan kontrak kerja. Namun, tepat saat Haris tersenyum lebar ke arah kamera, Antia menekan tombol di tangannya. Layar besar itu berkedip sejenak, lalu menampilkan sebuah video dengan kualitas definisi tinggi. Bukannya pemandangan London, video itu memperlihatkan area parkir Bandara Internasional 30 menit setelah keberangkatan Haris. Di sana, terlihat jelas Haris masuk ke dalam mobil perak dan berciuman mesra dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Suasana ballroom yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, seolah oksigen di ruangan itu telah disedot habis. Haris mematung di atas panggung, wajahnya berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Mikrofon di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh ke belakang, menatap layar dengan mata yang terbelalak tidak percaya. Video terus berputar, menampilkan adegan mereka di apartemen, lengkap dengan suara Haris yang menghina Antia dan keluarganya. Antia berdiri dari kursinya, perlahan melangkah menuju panggung dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Suara ketukan sepatunya bergema di tengah keheningan yang mencekam. Ia menatap Haris yang kini gemetar ketakutan, lalu menoleh ke arah audiens yang masih terpaku dalam keterkejutan luar biasa. Maaf, Mas. Sepertinya ada kesalahan teknis dengan file perjalanan London MU. Ucap Antia dengan suara yang jernih dan tenang melalui pengeras suara. Atau mungkin, inilah London yang sebenarnya kamu tuju. Keheningan di dalam aula besar itu terasa begitu pekat. Seolah-olah seluruh tamu undangan telah berhenti bernapas secara bersamaan. Haris masih berdiri mematung di atas panggung. Wajahnya yang semula kemerahan karena bangga kini berubah menjadi sepucat kertas yang kehilangan warna. Matanya terbelalak menatap layar raksasa di belakangnya yang masih terus memutar rekaman pengkhianatannya. Suara rintihan manja Siska dan tawa meremehkan Haris menggema melalui sistem suara berkualitas tinggi, menembus setiap sudut ruangan dan menghujam jantung setiap anggota keluarga besar yang hadir di sana. Antia melangkah perlahan menaiki anak tangga panggung. Gaun merah darahnya menyapu lantai dengan anggun, menciptakan kontras yang mengerikan dengan sosok Haris yang tampak kerdil di bawah sorot lampu. Antia tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak. Sebaliknya, wajahnya sangat tenang,
hampir menyerupai permukaan telaga yang membeku di musim dingin. Ia meraih mikrofon cadangan yang terletak di atas podium kayu jati, lalu menoleh ke arah suaminya yang masih belum mampu bersuara. "Mas, kenapa kamu diam saja? Bukankah tadi kamu ingin menceritakan betapa dinginnya London?" Suara Antia terdengar sangat jernih, tanpa ada getaran kesedihan sedikit pun. "Ternyata London yang kamu maksud hanya berjarak 30 menit dari bandara tempat aku mengantarmu dengan penuh doa. Apakah wanita di video itu adalah rekan bisnismu yang paling berharga?" Haris mencoba membuka mulutnya, namun hanya suara parau yang keluar. "Antia, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini adalah jebakan. Seseorang telah memanipulasi video ini untuk menghancurkanku." Mendengar pembelaan murahan itu, Antia hanya tersenyum tipis. Ia menekan tombol pada pengendali jarak jauh di tangannya. Video di layar berganti. Kali ini bukan lagi adegan kemesraan, melainkan barisan dokumen keuangan korporasi yang sangat rahasia. Logo PT Agung Pribadi Land terpampang jelas di pojok atas setiap halaman. Angka-angka berwarna merah meluncur turun, menunjukkan aliran dana taktis perusahaan yang seharusnya digunakan untuk ekspansi pasar, namun dialihkan ke sebuah rekening pribadi atas nama agen model milik Siska. "Mari kita bicara soal angka, Mas. Karena kamu sangat menyukai angka," lanjut Antia dengan nada yang semakin tajam. 500 juta rupiah untuk biaya riset fiktif. 300 juta rupiah untuk sewa apartemen mewah di sektor B. Dan lihatlah ini, kontrak promosi kosong yang kamu tanda tangani sendiri untuk membiayai gaya hidup kekasihmu. Apakah ini juga bagian dari strategi memajukan perusahaan keluarga kami?" Suasana di barisan depan mulai memanas. Ayah Antia, sang komisaris utama, berdiri dari kursinya dengan wajah yang merah padam karena murka. Beliau melangkah menuju panggung dengan langkah yang berat dan berwibawa. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Suara mereka terdengar seperti kerumunan lebah yang sedang marah. Haris menoleh ke arah ayah mertuanya, mencoba mencari perlindungan atau belas kasihan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan penuh kejijikan. "Haris, jelaskan padaku apa maksud dari semua ini." Suara ayah Antia menggelegar, meredam bisik-bisik di ruangan tersebut. "Ayah, saya bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Siska, dia yang menjebak saya." Haris mulai meracau, mencoba melemparkan kesalahan pada wanita yang baru saja ia puji setinggi langit dalam rekaman tadi. Tepat pada saat itu, pintu besar di ujung aula terbuka. Seorang wanita dengan langkah yang mantap masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Siska. Ia tidak lagi mengenakan pakaian terbuka seperti di video, melainkan setelan formal yang sopan. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kecil yang berisi ponsel dan tumpukan bukti cetak lainnya. Seluruh mata tertuju padanya saat ia berjalan menuju panggung, berdiri tepat di samping Antia. "Haris, jangan pernah menyebut namaku untuk menutupi kebusukanmu," ucap Siska dengan lantang. Ia menoleh ke arah keluarga besar Antia. "Saya di sini untuk memberikan kesaksian. Haris menjanjikan saya posisi dan uang dari perusahaan ini. Dia bilang dia membenci istrinya dan hanya memanfaatkan koneksi keluarga ini untuk menjadi direktur utama. Dia jugalah yang memaksa saya menandatangani kontrak-kontrak palsu itu agar jika terjadi audit, sayalah yang akan dikorbankan." Haris ambruk di tempatnya berdiri, lututnya tidak lagi mampu menopang berat badannya yang kini terasa penuh dengan dosa. Ia menatap ke arah Antia, mencoba meraih ujung gaun istrinya, namun Antia mundur selangkah dengan tatapan yang sangat dingin. Tidak ada lagi Antia yang lembut dan penurut. Yang berdiri di sana adalah seorang penguasa yang baru saja menjatuhkan vonis hukuman mati bagi karir dan harga diri suaminya. "Aku sudah memberikan segalanya untukmu, Mas. Cintaku, pengabdianku, bahkan kepercayaan keluargaku," bisik Antia, namun suaranya tetap tertangkap oleh mikrofon sehingga terdengar oleh semua orang. "Tapi kamu memilih untuk menukar semuanya dengan pengkhianatan yang murah. Kamu mengira aku lemah karena aku mencintaimu. Kamu lupa bahwa aku adalah putri dari pemilik perusahaan ini, dan aku tahu cara membasmi hama yang merusak rumahku sendiri." Antia mengeluarkan sebuah amplop berwarna biru tua dari balik gaunnya. Ia menjatuhkan amplop itu tepat di depan wajah Haris yang tertunduk. "Itu adalah surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian seluruh aset yang telah kamu curi. Mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu bukan lagi direktur di perusahaan ini. Dan yang paling penting, kamu bukan lagi siapa-siapa bagiku." Kejatuhan Haris terjadi secara instan dan brutal. Para petugas keamanan hotel,
yang sudah diinstruksikan oleh kakak Antia, segera naik ke panggung. Mereka memegang lengan Haris dan memaksanya untuk berdiri. Tanpa belas kasihan, Haris diseret keluar dari aula di depan ratusan mata kolega bisnis dan keluarga besarnya sendiri. Ia berteriak memanggil nama Antia, memohon ampunan yang sudah tertutup rapat pintunya. Setelah Haris menghilang dari balik pintu aula, Antia kembali menghadap audiens. Ia menarik napas dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-parunya dengan rasa kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menoleh ke arah ayahnya dan memberikan anggukan kecil, sebuah kode bahwa tahap pertama pembersihan sudah selesai. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas drama yang mengganggu acara suci ini, ucap Antia dengan suara yang kembali tenang dan berwibawa. Namun, kebenaran tidak boleh disembunyikan hanya demi menjaga nama baik yang sudah busuk di dalam. Mari kita lanjutkan acara malam ini sebagai perayaan atas kejujuran, bukan atas kepalsuan. Tepuk tangan mulai terdengar, awalnya ragu-ragu, namun kemudian menjadi gemuruh yang memenuhi ruangan. Orang-orang berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Antia, wanita yang selama ini mereka anggap hanya sebagai hiasan di samping Haris, namun ternyata adalah sosok paling tangguh di antara mereka semua. Antia turun dari panggung, mengabaikan segala pujian yang datang padanya. Ia melangkah menuju meja di mana kakaknya sudah menunggunya dengan segelas air putih. Kamu melakukannya dengan sangat luar biasa, Antia. Haris tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari lubang yang ia gali sendiri, bisik kakaknya sambil merangkul bahu adiknya. Antia menyesap air putih itu perlahan. Matanya menatap ke arah pintu keluar, membayangkan Haris yang kini sedang terkatung-katung di trotoar tanpa harta dan tanpa harga diri. Meskipun hatinya masih merasakan sisa-sisa perih karena pengkhianatan itu, ada rasa puas yang membuncah di dalam dadanya. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti ketidaktahuan, dan kesabaran seorang wanita ada batasnya. Malam itu, di tengah kemeriahan acara keluarga yang kembali normal, Antia menyadari bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Ia bukan lagi sekadar istri eksekutif yang menunggu di rumah. Ia adalah pewaris sah yang memiliki taring. Ia adalah wanita yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan penghancur. Dan bagi siapapun yang berani meremehkannya di masa depan, mereka harus ingat apa yang terjadi pada Haris di malam perjamuan ini. Pagi setelah malam perjamuan yang mengguncang itu, Antia berdiri di balkon kantor lantai paling atas gedung PT Agung Pribadi Land. Angin kencang menerpa helai rambutnya, namun ia tidak bergeming. Di tangannya, sebuah map hitam berisi surat pemberhentian tidak hormat bagi Haris sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan di wajahnya. Mata yang biasanya penuh dengan binar cinta itu kini hanya memancarkan otoritas yang dingin dan tak tersentuh. Antia telah memutuskan untuk mengambil alih posisi yang seharusnya menjadi milik suaminya, bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai pemimpin tunggal. Langkah kaki Antia terdengar tegas saat ia memasuki ruang rapat utama. Di dalam sana, 10 orang pria parubaya yang merupakan jajaran direksi dan pemegang saham sudah duduk dengan wajah tegang. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menganggap Antia hanya sebagai pajangan cantik di setiap acara korporat. Beberapa di antaranya bahkan merupakan sekutu dekat Haris yang ikut menikmati aliran dana gelap yang selama ini disamarkan. Antia duduk di kursi utama, tempat yang biasanya diduduki oleh ayahnya, menunjukkan bahwa mandat penuh telah beralih ke tangannya. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Saya rasa kita tidak perlu membuang waktu dengan basa-basi yang tidak perlu, ucap Antia dengan suara yang jernih namun mengandung tekanan yang kuat. Skandal yang melibatkan mantan direktur operasional kita, Haris, telah mencoreng nama baik perusahaan. Namun, yang lebih parah adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan pemegang saham melalui manipulasi laporan keuangan proyek sektor utara. Seorang direktur bernama Pak Baskoro, yang dikenal sebagai tangan kanan Haris, mencoba berdehem untuk memecah suasana. Ibu Antia, kami semua sangat prihatin dengan masalah pribadi Anda. Namun, urusan perusahaan adalah hal yang berbeda. Apakah bijaksana jika seorang istri yang sedang emosional mengambil keputusan strategis secepat ini? Mungkin sebaiknya kita menunggu audit independen. Antia menatap Pak Baskoro dengan tajam, sebuah senyuman tipis yang mengerikan muncul di bibirnya. Masalah pribadi saya sudah selesai sejak Haris diseret keluar dari hotel semalam, Pak Baskoro. Dan soal audit, saya sudah melakukannya secara mandiri selama 7 hari terakhir. Kakak saya, sebagai kepala tim hukum, telah mengamankan semua peladen data yang coba Anda hapus 2 jam yang lalu. Wajah Pak Baskoro mendadak pucat.
Ia melirik rekan di sebelahnya dengan gelisah. Antia mengeluarkan sebuah tablet dan menggeser beberapa dokumen ke layar besar di ruang rapat tersebut. Di sana tertera grafik aliran dana yang tidak hanya berhenti di rekening Siska, tapi juga mampir ke beberapa perusahaan cangkang milik Pak Baskoro dan 2 direktur lainnya di ruangan itu. Ini bukan lagi soal perselingkuhan, Bapak-bapak. Ini adalah pembersihan massal. Lanjut Antia sambil berdiri. Saya sudah menyiapkan 2 pilihan. Pilihan pertama, Anda semua mengundurkan diri secara sukarela hari ini, mengembalikan seluruh aset yang telah Anda ambil, dan saya tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum pidana. Pilihan kedua, polisi sudah menunggu di lobi bawah untuk menjemput Anda atas tuduhan pencucian uang dan korupsi korporasi. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Antia memberikan waktu 5 menit bagi mereka untuk berpikir. Ia berjalan menuju jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di dalam dadanya, ia merasakan kepuasan yang berbeda. Ini bukan sekadar balas dendam pada Haris, tapi pembuktian bahwa ia jauh lebih kompeten daripada pria-pria yang meremehkannya. Ia telah mempelajari seluk-beluk bisnis ini sejak kecil di bawah bimbingan ayahnya. Sementara Haris hanya sibuk membangun citra palsunya. Satu persatu, surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Antia ditandatangani dengan tangan yang gemetar. Pak Baskoro adalah yang terakhir menyerah. Ia menatap Antia dengan penuh kebencian namun tidak berdaya. Setelah semua direktur korup itu meninggalkan ruangan, Antia menarik napas panjang. Ia segera memanggil sekretaris barunya, seorang wanita muda berbakat yang ia pilih sendiri untuk menggantikan sekretaris Haris yang juga terlibat dalam skandal tersebut. Siapkan pengumuman internal. Beritahu seluruh karyawan bahwa manajemen baru telah terbentuk. Kita akan melakukan restrukturisasi besar-besaran mulai besok pagi. Perintah Antia. Sore harinya, Antia memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya, rumah yang pernah ia tinggali bersama Haris. Ia ingin mengambil beberapa barang pribadinya yang masih tertinggal sebelum rumah itu dilelang sebagai bagian dari penyitaan aset. Saat ia melangkah masuk, suasana rumah terasa sangat asing. Bau parfum Haris masih tertinggal, namun tidak lagi memberikan kenyamanan, melainkan rasa muak. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar. Haris masuk dengan penampilan yang sangat berantakan. Rambutnya tidak terurus, kemejanya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia tampak seperti pria yang baru saja kehilangan dunianya, dan memang begitulah kenyataannya. Antia, hentikan semua ini. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Teriak Haris sambil mencoba mendekati Antia. Antia tidak bergeming. Ia hanya menatap Haris dengan pandangan datar. Aku sudah melakukan lebih dari yang seharusnya. Haris, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk menginjak-injak harga diriku. Aku minta maaf. Antia, aku Vilaf. Siska yang merayuku, dia yang merencanakan semuanya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa mulai dari awal. Rintih Haris sambil berlutut di depan Antia, mencoba meraih tangannya. Antia menarik tangannya dengan jijik. Mulai dari awal? Dengan uang siapa? Dengan posisi apa? Kamu tidak punya apa-apa lagi, Haris. Bahkan jam tangan yang kamu banggakan itu sudah disita oleh tim hukumku. Kamu adalah orang asing yang masuk ke rumahku tanpa izin. Pergilah sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar untuk kedua kalinya. Haris menangis tersedu-sedu, memohon belas kasihan yang sudah lama mati di hati Antia. Namun, bagi Antia, drama ini sudah mencapai puncaknya. Ia melangkah melewati Haris seolah pria itu hanya tumpukan sampah yang menghalangi jalannya. Ia keluar dari rumah itu, mengunci pintu untuk terakhir kalinya, dan menyerahkan kuncinya kepada petugas sita yang sudah menunggu di depan gerbang. Saat mobilnya bergerak meninggalkan kawasan perumahan elit tersebut, Antia melihat Haris berdiri di pinggir jalan, menatap mobilnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi rasa perih, tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah kelegaan yang luar biasa. Antia menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia telah memenjarakan dirinya sendiri dalam peran istri yang sempurna, sementara potensi sejatinya terkubur di bawah bayang-bayang seorang pria mediocre. Malam itu, Antia kembali ke kantornya. Ia melihat tumpukan berkas proyek baru yang harus segera ia setujui. Ia duduk di kursi kepemimpinannya, menyalakan lampu meja, dan mulai bekerja. Tidak ada lagi London palsu, tidak ada lagi janji-janji dusta. Di bawah kepemimpinannya,
PT Agung Pribadi Land akan bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Antia tersenyum. Kali ini senyum itu tulus untuk dirinya sendiri. Babak pengabdian buta telah berakhir, dan babak kekuasaan mutlak baru saja dimulai. Ia adalah Antia, sang penguasa properti yang sesungguhnya, dan tidak akan ada lagi pria yang berani bermain-main dengan hatinya atau hartanya. Ruang rapat itu kini terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin ruangan diatur pada suhu normal 24 derajat Celcius. Antia duduk di ujung meja panjang, menatap satu persatu wajah pria-pria asing yang mengaku sebagai konsorsium penyelamat perusahaan. Kabar tentang pembersihan massal yang dilakukan Antia telah menyebar ke lantai bursa secepat api menyambar bensin. Saham PT Agung Pribadi Land sempat terguncang, dan di celah kepanikan itulah, hiu-hiu bisnis mulai berdatangan untuk mencicipi darah. Di hadapan Antia duduk Setiadi, seorang pengusaha properti kawakan yang dikenal sering melakukan akuisisi paksa terhadap perusahaan yang sedang dilanda kemelut internal. Ia tersenyum, namun senyumnya tidak mencapai mata. Di sampingnya, duduk Pak Baskoro, mantan direktur yang baru saja dipecat Antia 2 hari lalu. Pengkhianatan itu ternyata belum usai. Baskoro telah membelot dan membawa rahasia dapur perusahaan kepada kompetitor. Ibu Antia, kami menghargai keberanian Anda dalam menegakkan etika di perusahaan ini, ucap Setiadi sambil menggeser sebuah dokumen tebal berlapis kulit hitam. Namun, pasar tidak peduli pada moralitas. Pasar peduli pada stabilitas. Dengan perginya separuh jajaran direksi, bank-bank mulai menarik dukungan mereka. Kami di sini untuk menawarkan bantuan modal, asalkan Anda bersedia melepaskan 40% saham pengendali kepada konsorsium kami. Antia tidak segera menjawab. Ia meraih dokumen itu, membolak-baliknya dengan gerakan jemari yang tenang. Ia bisa merasakan tatapan penuh kemenangan dari Pak Baskoro. Pria tua itu pasti mengira Antia akan gemetar ketakutan menghadapi tekanan sebesar ini. Bagaimanapun, di mata mereka, Antia hanyalah seorang istri yang sedang terluka dan mencoba bermain peran sebagai bos besar. 40%. Antia mengulang angka itu dengan nada datar. Itu bukan bantuan, Pak Setiadi. Itu adalah upaya perampokan di siang bolong. Anda memanfaatkan kekacauan yang diciptakan oleh mantan suami saya dan antek-anteknya untuk mengambil alih aset keluarga kami dengan harga murah. Pak Baskoro tertawa kecil, suara seraknya memenuhi ruangan. Jangan keras kepala, Antia. Ayahmu sudah tua dan sakit-sakitan karena syok melihat kelakuan Haris. Kamu tidak punya pengalaman di lapangan. Tanpa koneksi yang saya dan Pak Setiadi miliki, proyek sektor utara akan mangkrak dan perusahaan ini akan pailit dalam 3 bulan. Antia menutup dokumen itu dengan bunyi debuman yang cukup keras. Ia berdiri, lalu berjalan menuju proyektor. Terima kasih atas analisisnya, Pak Baskoro. Tapi sepertinya Anda lupa satu hal. Selama 7 tahun saya merapikan dasi Haris, saya juga merapikan seluruh laporan yang ia bawa pulang. Saya tahu persis di mana setiap rupiah disembunyikan, termasuk aliran dana ke perusahaan cangkang milik Pak Setiadi yang digunakan untuk menyuap oknum perizinan di sektor utara. Wajah Setiadi mendadak menegang. Ia tidak menyangka wanita di depannya memiliki informasi sedalam itu. Antia menekan satu tombol di tabletnya, menampilkan grafik perbandingan antara biaya konstruksi real dan biaya yang dilaporkan Haris. Ada selisih ratusan miliar rupiah yang menguap begitu saja. Jika saya jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian, lanjut Antia dengan suara yang sangat rendah namun tajam. Saya sudah menyiapkan laporan lengkap untuk Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika konsorsium Anda tetap bersikeras melakukan akuisisi paksa ini, saya akan memastikan nama Anda masuk dalam daftar cekal sebelum matahari terbenam hari ini. Setiadi terdiam. Ia menatap Pak Baskoro dengan pandangan penuh kemarahan karena telah memberinya informasi yang salah tentang kapasitas Antia. Di sisi lain, Antia merasa adrenalinnya berpacu. Rasa sakit hati yang ditinggalkan Haris seolah menjadi bahan bakar yang tidak ada habisnya. Ia menyadari bahwa konflik ini bukan lagi tentang membalas dendam pada seorang suami yang selingkuh, melainkan tentang mempertahankan warisan darahnya dari pemangsa yang lebih besar. Apa mau Anda, Antia? Tanya Setiadi akhirnya, suaranya kini lebih berat. Saya ingin Anda menarik semua tuntutan akuisisi ini. Dan sebagai kompensasi atas gangguan ini, Anda akan menjual 10% saham Anda di proyek sektor selatan kepada saya dengan harga pasar 10 tahun yang lalu. Jawab Antia tanpa ragu. Anggap saja itu biaya tutup mulut agar bukti-bukti suap ini tidak sampai ke meja penyidik. Pak Baskoro terperangah. Itu pemerasan. Bukan,
Pak Baskoro. Itu adalah keadilan korporasi, sahut Antia dingin. Sekarang, silakan keluar dari ruangan saya. Tim hukum saya akan mengirimkan dokumennya sore ini. Jika tidak ditandatangani, Anda tahu kemana saya akan mengirimkan berkas merah ini. Setelah kedua pria itu pergi dengan langkah terburu-buru dan wajah kuyu, Antia terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia baru saja melakukan pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Namun, ia tahu ia tidak boleh lengang. Haris masih berkeliaran, dan pengkhianat seperti dia biasanya akan mencari cara paling kotor saat sudah terdesak. Ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan pesan gambar. Antia membukanya dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah foto Haris yang sedang berdiri di depan rumah orang tua Antia, memegang sebuah jeriken cairan yang tampak mencurigakan. Di bawahnya tertulis pesan, "Jika aku tidak bisa memiliki hidup ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Aku akan menghancurkan sumber kebanggaanmu, Antia." Amarah Antia meledak. Haris benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Ia tidak hanya mengincar harta, tapi kini mengincar keselamatan orang-orang yang paling dicintai Antia. Tanpa membuang waktu, Antia segera menghubungi kepala pengawal pribadinya dan polisi. Ia berlari keluar dari kantornya, mengabaikan tatapan heran para karyawannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuanya, pikiran Antia berkecamuk. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya, saat Haris tampak begitu memuja ayahnya. Bagaimana mungkin seorang pria bisa berubah menjadi monster hanya karena keserakahan dan rasa malu yang tertutup harga diri? Antia menginjak pedal gas lebih dalam, menyalip kendaraan di depannya dengan keberanian yang nekat. Tiba di depan rumah orang tuanya, Antia melihat mobil polisi sudah terparkir. Haris terlihat sedang diringkus oleh 3 orang petugas. Baunya menyengat, aroma bensin memenuhi udara di sekitar gerbang utama. Haris berteriak-teriak seperti orang kesurupan, menyalahkan Antia atas semua kegagalan hidupnya. Ia tampak menyedihkan, jauh dari citra eksekutif necis yang selama ini ia agungkan. Antia keluar dari mobil, berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya terpisah beberapa meter. Ia menatap suaminya, pria yang pernah ia layani dengan sepenuh hati, dengan tatapan penuh belas kasihan sekaligus jijik. "Lihat dirimu, Mas," ucap Antia lirih. "Kamu rela membakar rumah orang yang memberimu segalanya hanya karena kamu tidak sanggup mengakui kesalahanmu sendiri. Kamu bukan eksekutif, kamu bukan pemimpin. Kamu hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik jas mahal. Ini semua salahmu, Antia. Kamu yang memulainya dengan memutar video itu," teriak Haris dengan mata melotot. "Tidak, Mas. Kamu yang memulainya saat kamu memutuskan untuk berbohong 30 menit setelah aku mengantarmu ke bandara," balas Antia dengan tegas. "Petugas, tolong bawa dia pergi. Pastikan dia mendapatkan bantuan psikiater di penjara, karena dia jelas sudah kehilangan kewarasannya." Saat Haris diseret masuk ke dalam mobil tahanan, Antia melihat ibunya berdiri di teras rumah dengan wajah cemas. Antia segera berlari dan memeluk ibunya erat. Di sana, di pelukan ibunya, benteng pertahanan Antia akhirnya runtuh sedikit. Ia menangis, bukan karena meratapi Haris, tapi karena menyadari betapa beratnya beban yang harus ia pikul untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Namun, air mata itu hanya bertahan sejenak. Antia segera menyekanya. Ia tahu bahwa besok pagi, ia harus kembali ke kantor. Ia harus menyelesaikan kesepakatan dengan Setiadi dan mulai membangun kembali PT Agung Pribadi Land dari puing-puing pengkhianatan. Puncak konflik telah lewat, namun perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan baru saja dimulai. Antia menyadari bahwa dalam dunia eksekutif yang kejam, tidak ada tempat bagi mereka yang lemah. Dan ia, Antia, sudah memastikan bahwa dirinya adalah predator yang paling ditakuti di hutan beton ini. Malam itu, Antia duduk sendirian di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap surat cerai yang baru saja ia terima salinannya dari pengadilan. Nama Haris kini tinggal sejarah dalam dokumen hukum. Antia mengambil pena, lalu menandatanganinya dengan tangan yang sangat mantap. Ia telah memenangkan peperangan ini, bukan dengan cara menjadi seperti Haris, melainkan dengan cara menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang selama ini ia sembunyikan. Cahaya temaram dari lampu meja kerja di ruang pribadi Haris di kantor pusat menyinari wajah Antia yang tampak lelah namun waspada. Setelah penangkapan Haris semalam, Antia tidak membiarkan dirinya beristirahat. Ia datang ke ruangan itu dengan satu tujuan pasti,
membuka brankas tersembunyi yang tertutup rapat di balik lukisan abstrak di dinding belakang meja kerja suaminya. Dengan bantuan tim ahli kunci yang ia sewa secara rahasia, pintu besi setebal 10 cm itu akhirnya terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Di dalamnya, Antia tidak menemukan tumpukan uang tunai seperti yang ia duga. Sebaliknya, ia menemukan sebuah kotak kayu jati berukir yang berisi tumpukan surat berharga dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Saat jemarinya membuka halaman pertama, jantung Antia seolah berhenti berdetak. Buku itu bukan sekadar catatan harian, melainkan jurnal rencana pengkhianatan Haris yang sudah disusun sejak 3 tahun yang lalu. Haris ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Pernikahan mereka hanyalah bagian dari skema besar untuk mengambil alih seluruh aset keluarga Antia secara bertahap. 3 tahun, Mas. Kamu sudah merencanakan ini selama 3 tahun. Bisik Antia pada kehampaan ruangan itu. Suaranya bergetar karena amarah yang kembali membuncah. Di dalam buku itu, Haris mencatat setiap kelemahan ayah Antia, daftar pemegang saham yang bisa disuap, hingga rencana untuk membuat Antia tampak tidak kompeten secara mental agar ia bisa menguasai hak perwalian harta istrinya. Pengkhianatan di apartemen bersama Siska hanyalah puncak gunung es dari kekejian yang lebih dalam. Haris bahkan mencatat jadwal pemberian obat-obatan tertentu yang diselipkan ke dalam minuman harian ayah Antia untuk memperburuk kondisi jantung beliau. Antia segera berdiri, tangannya gemetar hebat saat meraih telepon untuk menghubungi dokter pribadi ayahnya. "Dokter, tolong segera lakukan tes toksikologi lengkap pada ayah pagi ini. Jangan tanyakan alasannya sekarang, lakukan saja secepat mungkin dan kirim hasilnya langsung ke tangan saya." Setelah menutup telepon, Antia kembali menatap isi brankas. Di tumpukan paling bawah, ia menemukan sebuah map berwarna merah darah. Di dalamnya terdapat akta kepemilikan tanah di luar negeri atas nama Haris dan seorang wanita lain, bukan Siska. Antia mengernyitkan dahi. Nama yang tertera di sana adalah Ratna, seorang wanita yang selama ini dikenal sebagai sekretaris senior di Dewan Komisaris, orang kepercayaan ayahnya sendiri. Jadi, Siska hanya pengalih perhatian, gumam Antia dengan nada yang sangat dingin. Ternyata Haris bermain jauh lebih cerdik. Ia menggunakan Siska yang haus harta sebagai tameng yang mudah terlihat. Sementara sekutu aslinya berada di jantung pertahanan keluarga Antia. Ratna adalah orang yang memegang kunci akses ke dokumen-dokumen paling rahasia milik perusahaan. Antia menyadari bahwa pembersihan yang ia lakukan kemarin belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Musuh yang paling berbahaya masih duduk dengan tenang di meja kerjanya, mungkin sedang memperhatikan Antia melalui kamera pengawas saat ini. Antia tidak menunjukkan kepanikan. Ia menarik napas panjang, merapikan kembali buku catatan itu ke dalam tasnya, dan menutup brankas seolah-olah ia tidak menemukan apa-apa. Ia berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang tetap tenang, menyapa petugas keamanan di lobi dengan senyum tipisnya yang khas. Namun, di dalam kepalanya, ia sudah menyusun strategi untuk menjebak Ratna. Pagi itu, Antia memanggil Ratna ke ruangannya. Wanita parubaya itu masuk dengan wajah yang sangat prihatin, seolah-olah ia ikut merasakan kesedihan Antia atas perilaku Haris. "Ibu Antia, saya sangat menyesal dengan apa yang menimpa Bapak Haris. Jika ada yang bisa saya bantu untuk urusan administrasi atau aset keluarga, jangan sungkan untuk mengatakannya," ucap Ratna dengan nada yang sangat tulus. Antia menatap Ratna lekat-lekat, mencari celah di balik topeng kesetiaan itu. "Terima kasih, Ratna. Sebenarnya, saya butuh bantuanmu untuk memindahkan seluruh dokumen aset di sektor utara ke rekening baru ini. Saya tidak ingin Haris atau tim hukumnya bisa menyentuh dana tersebut selama proses cerai berlangsung." Antia menyodorkan sebuah nomor rekening yang sebenarnya adalah rekening jebakan yang sudah diawasi oleh tim IT kakaknya. Ratna tampak ragu sejenak, namun keserakahannya tampaknya menang. Ia mengangguk patuh. "Tentu, Ibu. Saya akan segera memprosesnya agar aset keluarga tetap aman." Begitu Ratna keluar dari ruangan, Antia memutar kursi kerjanya menghadap jendela. Ia melihat Ratna terburu-buru kembali ke mejanya dan mulai mengetik di komputer dengan cepat. Di layar monitor Antia, muncul notifikasi bahwa Ratna sedang mencoba mengalihkan dana tersebut bukan ke rekening yang diberikan Antia, melainkan ke sebuah rekening di bank luar negeri yang terhubung dengan nama Haris. "Kena kau?" desis Antia. Dalam hitungan detik, Antia menekan tombol interkom. "Keamanan, bawa Ibu Ratna dari meja kerjanya ke ruang interogasi sekarang juga. Dan pastikan semua akses komputernya dibekukan."
Kegaduhan kecil terjadi di lantai eksekutif saat Ratna diseret keluar dari kursinya. Wanita itu berteriak histeris, mencoba melepaskan diri, namun bukti digital tidak bisa berbohong. Antia berjalan menghampiri Ratna yang kini sudah terduduk lemas di lantai lobi, dikelilingi oleh karyawan yang menatap dengan penuh tanda tanya. Antia membungkuk, menatap Ratna dengan jarak yang sangat dekat. Kamu pikir aku tidak tahu soal akta tanah itu? Kamu pikir aku tidak tahu soal apa yang kamu lakukan pada kesehatan ayahku? Haris sudah jatuh, Ratna. Dan dia tidak ragu untuk menyeretmu bersamanya dalam catatan kecilnya yang sangat mendetail. Ratna terdiam, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa permainannya sudah berakhir. Antia berdiri kembali, membetulkan letak blusnya, dan menoleh ke arah seluruh karyawan yang menonton. Mulai hari ini, tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan di perusahaan ini, tegas Antia dengan suara yang menggema di seluruh lobi. Siapapun yang masih menyimpan agenda tersembunyi dengan Haris, silakan keluar sekarang atau hadapi konsekuensi hukum yang sama. Setelah kejadian itu, Antia merasa tenaganya seolah terkuras habis. Ia kembali ke ruangannya dan duduk di kursi besar yang dulu terasa terlalu luas untuknya. Namun sekarang, kursi itu terasa pas. Ia telah melewati puncak konflik paling berbahaya dalam hidupnya. Ia telah menghadapi suami yang licik, direktur yang korup, dan pengkhianat di dalam selimut. Sore harinya, hasil tes toksikologi ayahnya keluar. Dokter mengonfirmasi adanya zat kimia berbahaya dalam dosis rendah yang diberikan secara konsisten selama 12 bulan terakhir. Beruntung, karena deteksi dini dari Antia, kerusakan jantung ayahnya masih bisa dipulihkan dengan perawatan yang tepat. Antia menangis sejadi-jadinya di ruang tunggu rumah sakit. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang luar biasa. Ia telah menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan warisannya, dan yang paling penting, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Antia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi istri eksekutif, hingga ia lupa bahwa dia sendiri adalah seorang eksekutif yang jauh lebih tangguh. Pengkhianatan Haris adalah luka yang sangat dalam, namun luka itu pulalah yang memaksa Antia untuk melepaskan kulit lamanya dan tumbuh menjadi sosok yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Malam itu, Antia berdiri di depan cermin rumah sakit. Ia menghapus sisa air mata di pipinya. Ia melihat seorang wanita yang kuat, berani, dan penuh kuasa. Haris mungkin telah mencoba mencuri dunianya, namun Antia justru membangun dunia yang baru, yang jauh lebih besar dan lebih kokoh dari apa yang pernah dibayangkan Haris. Permainan selesai, Haris, ucapnya pada bayangan di cermin. Dan aku pemenangnya. Antia berdiri di depan jendela kaca besar kantornya yang menghadap langsung ke arah jantung kota yang sibuk. Sinar matahari pagi yang cerah menembus ruangan, memantul pada permukaan meja marmer yang kini bersih dari segala sisa barang milik Haris. Tidak ada lagi bingkai foto pernikahan yang penuh kepalsuan itu. Tidak ada lagi aroma parfum maskulin yang sempat menghantui indera penciumannya. Ruangan itu kini hanya menyisakan aroma bunga lili putih yang segar, simbol dari awal yang baru dan kemurnian tekad yang ia miliki sekarang. Antia merasa seolah-olah beban seberat gunung telah terangkat dari pundaknya setelah penangkapan Ratna dan terungkapnya jurnal hitam Haris. Ia menyesap kopi hitamnya perlahan, merasakan pahit yang mantap di lidahnya. Hari itu adalah hari pertama ia secara resmi menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PT Agung Pribadi Land. Ayahnya masih dalam masa pemulihan di rumah sakit, namun kondisi beliau sudah jauh lebih stabil setelah tim dokter memberikan penawar racun dan perawatan intensif. Antia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan satupun sisa-sisa rezim Haris tetap tinggal di gedung ini. Ia telah menyusun daftar restrukturisasi total yang akan ia umumkan dalam rapat pleno pertama pagi ini. Langkah kaki Antia terdengar berwibawa saat ia menyusuri lorong menuju ruang rapat besar. Para karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, bukan lagi karena ia adalah istri dari sang bos, melainkan karena mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana wanita ini membedah pengkhianatan di depan mata mereka semua. Antia masuk ke ruang rapat dan mendapati kursi-kursi yang kini diisi oleh wajah-wajah baru, orang-orang muda yang ia pilih berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan politik seperti yang dilakukan Haris dahulu. Selamat pagi semuanya, ucap Antia sambil meletakkan tabletnya di atas meja. Kita tidak akan membicarakan masa lalu hari ini. Masa lalu sudah selesai di tangan pihak kepolisian. Fokus kita mulai detik ini adalah memulihkan kepercayaan pasar dan menyelesaikan proyek sektor utara tanpa ada lagi kebocoran dana 1 rupiah pun.
Presentasi Antia berlangsung selama 2 jam tanpa henti. Ia memaparkan visi baru perusahaan yang lebih transparan dan berbasis teknologi untuk memantau setiap transaksi secara langsung. Tidak ada lagi celah untuk manipulasi laporan keuangan. Para direktur baru tampak terkesan dengan ketajaman analisis Antia yang selama ini tersembunyi di balik peran istri yang penurut. Antia menunjukkan bahwa ia bukan hanya menguasai teori bisnis, tapi ia memahami setiap seluk-beluk operasional hingga ke tingkat lapangan yang paling teknis. Setelah rapat usai, Antia kembali ke ruangannya dan mendapati kakaknya sudah menunggu di sana. Kakaknya membawa sebuah map biru yang berisi dokumen final perceraiannya. Antia, semua sudah ditandatangani oleh hakim. Kamu resmi berpisah dari Haris secara hukum hari ini. Dan mengenai tuntutan ganti rugi moral, pengadilan telah menyita seluruh aset pribadi Haris yang tersisa untuk dialihkan ke atas namamu. Antia menerima map itu dengan tangan yang sangat tenang. Ia melihat nama Haris yang tercetak di sana, kini hanya menjadi deretan huruf yang tidak lagi memiliki kuasa atas emosinya. Terima kasih, Kak. Aku ingin semua aset itu dijual saja. Hasilnya akan aku sumbangkan ke yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Aku tidak ingin memegang satupun benda yang berasal dari uang hasil pengkhianatannya. Keputusan yang bijak, Antia. Kamu benar-benar sudah melampaui dia, sahut kakaknya dengan bangga. Sore harinya, Antia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Berjalan-jalan sendirian di taman kota. Ia melepaskan sepatu hak tingginya dan menggantinya dengan sepatu kets yang nyaman. Ia ingin merasakan bumi di bawah kakinya tanpa beban protokoler eksekutif untuk sejenak. Di tengah taman, ia duduk di sebuah bangku kayu, memperhatikan anak-anak yang berlari riang. Ia menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia telah kehilangan dirinya sendiri demi membangun citra kesuksesan pria lain. Namun, di tengah kedamaian itu, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari pengacara Haris. Antia ragu sejenak, namun akhirnya ia mengangkatnya. Ya, ada apa lagi? Tanya Antia dengan nada dingin. Ibu Antia, klien saya, Bapak Haris, ingin menyampaikan pesan terakhir dari balik jeruji. Beliau memohon agar Anda bersedia menjenguknya sekali saja. Beliau bilang ada rahasia besar mengenai aset tersembunyi milik keluarga Anda yang tidak tercatat di buku manapun. Sesuatu yang hanya diketahui oleh mendiang kakek Anda dan Haris. Ucap suara di seberang telepon. Antia terdiam. Kakeknya memang pendiri asli perusahaan ini dan beliau sangat menyayangi Haris sebelum wafat. Apakah mungkin Haris masih memegang kartu truf terakhir untuk menarik Antia kembali ke dalam pusarannya? Antia memejamkan mata, mencari jawaban di dalam hatinya. Ia tahu Haris adalah manipulator ulung yang akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan perhatiannya kembali. Katakan padanya, rahasia apapun yang ia miliki, itu tidak lagi penting bagiku, jawab Antia dengan suara yang mantap. Jika itu memang aset milik keluargaku, biarlah itu terkubur bersamanya atau ditemukan oleh waktu. Aku tidak akan pernah melangkahkan kaki ke tempat itu hanya untuk mendengarkan bualannya lagi. Hubungan kami sudah berakhir, seutuh-utuhnya. Antia menutup telepon itu dan memblokir nomornya seketika. Ia tidak akan membiarkan Haris memiliki celah sedikit pun untuk merusak kedamaian yang baru saja ia bangun. Ia berdiri dari bangku taman, menarik napas dalam-dalam dari udara sore yang sejuk, dan mulai melangkah pergi. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih berkuasa atas hidupnya sendiri. Malam itu, Antia kembali ke rumah orang tuanya. Ia melihat ayahnya sudah bisa duduk di kursi roda di taman belakang, menikmati teh hangat bersama ibunya. Pemandangan itu membuat air mata Antia hampir jatuh. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ia menghampiri mereka, memeluk kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang yang tulus. Antia, terima kasih sudah menjaga rumah ini, bisik ayahnya dengan suara yang masih agak lemah namun penuh rasa bangga. Ini rumah kita, ayah. Aku akan menjaganya dengan nyawaku, balas Antia. Sambil menatap bintang-bintang di langit malam Jakarta, Antia menyadari bahwa babak tersulit dalam hidupnya telah ia lalui dengan gemilang. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi keberanian, dan kehancuran menjadi sebuah kebangkitan yang megah. Ia bukan lagi sekadar Antia sang istri eksekutif. Ia adalah Antia sang pemimpin, sang pelindung, dan sang pemenang sejati dalam drama kehidupan yang ia sutradarai sendiri. Langkah Antia selanjutnya adalah membawa PT Agung Pribadi Land menuju level internasional yang sesungguhnya, bukan dengan kebohongan seperti yang diimpikan Haris,
melainkan dengan kerja keras dan kejujuran yang menjadi fondasi barunya. Dunia eksekutif kini harus bersiap, karena sang ratu properti telah bangun dari tidurnya dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya sekarang. Gedung pencakar langit yang menjadi markas besar PT Agung Pribadi Land kini tampak lebih bersinar di bawah kepemimpinan Antia yang bertangan dingin. Di lantai paling atas, kesibukan luar biasa terlihat sejak fajar menyingsing. Antia berdiri di depan papan tulis kaca besar, menandai peta ekspansi bisnisnya ke pasar Asia Tenggara. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap goresan spidolnya. Ia telah bertransformasi sepenuhnya dari seorang istri yang hanya menunggu di ambang pintu menjadi seorang panglima perang di medan bisnis properti yang kejam. Namun, kesuksesan yang ia raih dalam sekejap mata itu mulai memicu riak-riak baru dari musuh-musuh lama yang belum sepenuhnya tumpas. Pagi itu, Antia menerima kunjungan dari perwakilan Bank Konsorsium Internasional yang selama ini menjadi penyokong dana utama proyek-proyek besar keluarga mereka. Emer Thompson, seorang pria Inggris dengan tatapan mata yang menyelidik, duduk di hadapan Antia dengan wajah yang tidak terbaca. Ia meletakkan sebuah map perak di atas meja marmer Antia, sebuah dokumen yang berisi peninjauan ulang atas kelayakan kredit perusahaan setelah skandal besar yang dilakukan Haris 1 bulan lalu. Ibu Antia, kami mengagumi cara Anda membersihkan manajemen internal perusahaan ini dengan sangat cepat, ucap Emer Thompson dalam bahasa Inggris yang kaku namun formal. Namun, pasar internasional sangat sensitif terhadap stabilitas kepemimpinan. Ada rumor yang beredar bahwa mantan suami Anda, Haris, masih memiliki akses ke beberapa akun rahasia yang terhubung dengan aset jaminan kami di Singapura. Jika ini benar, kami terpaksa membekukan kucuran dana untuk proyek ekspansi Anda di Vietnam. Antia merasakan sedikit ketegangan di tengkuknya, namun ia tetap mempertahankan raut wajah yang tenang dan berwibawa. Emer Thompson, saya jamin semua akses Haris telah diputus secara hukum dan teknis. Tim audit kami sedang bekerja 24 jam untuk menyisir setiap celah yang mungkin ditinggalkan oleh rezim lama. Jika ada satu sen pun yang mencurigakan, saya sendiri yang akan melaporkannya kepada Anda. Setelah Emer Thompson pergi, Antia segera memanggil kepala tim IT kepercayaannya. Cari tahu soal akun di Singapura yang disebutkan tadi. Saya ingin tahu apakah Haris benar-benar menyimpan bom waktu untuk menghancurkan rencana saya. Sambil menunggu hasil pelacakan, Antia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di paviliun rumah sakit yang sudah mulai menyerupai kantor kecil. Ayahnya tampak jauh lebih segar, meskipun masih harus duduk di kursi roda. Beliau menatap Antia dengan penuh rasa bangga saat putrinya itu menjelaskan rencana akuisisi lahan di Danang. Namun, di tengah pembicaraan hangat itu, seorang perawat masuk dengan membawa sebuah kiriman bunga lili putih yang sangat besar. Antia mengernyitkan dahi. Tidak ada kartu ucapan di sana, hanya sebuah pita hitam kecil yang melingkar di batangnya. Saat Antia mendekat, ia menemukan sebuah amplop kecil terselip di antara kelopak bunga. Isinya adalah selembar foto lama, foto saat ia dan Haris bertukar cincin di hari pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Di balik foto itu tertulis kalimat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Warisan yang sebenarnya bukan pada tanah atau gedung, tapi pada rahasia yang kamu abaikan. Temui aku besok, atau saksikan perusahaanmu runtuh dalam 1 malam. Tangan Antia mengepal kuat hingga kukunya memutih. Haris, meski berada di balik jeruji besi, masih berusaha memanipulasi pikirannya. Ia tahu Haris sedang mencoba menggunakan rasa takutnya untuk mendapatkan posisi tawar. Antia tidak ingin terjebak lagi dalam permainan mental pria itu. Namun ancaman soal keruntuhan perusahaan dalam 1 malam bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja, terutama dengan tekanan dari Bank Konsorsium yang sedang mengawasinya. Sore harinya, tim IT kembali dengan kabar yang mengejutkan. Ibu Antia, kami menemukan jejak transaksi otomatis yang diatur 10 tahun lalu oleh kakek Anda. Transaksi ini bersifat dorman atau tertidur, dan hanya akan aktif jika posisi direktur utama beralih kepada seseorang yang bukan keturunan langsung melalui garis laki-laki. Dalam hal ini, Haris telah memanipulasi sistem agar dia dianggap sebagai ahli waris sah secara digital melalui dokumen palsu yang ia sisipkan saat kakek masih hidup. Antia tertegun. Jadi, inilah rahasia besar yang dimaksud Haris. Pria itu telah menanam virus legal di dalam sistem keuangan keluarga mereka sejak awal pernikahan. Jika Antia secara resmi dilantik sebagai direktur utama tetap tanpa membersihkan dokumen digital tersebut, seluruh aset jaminan di Bank Internasional akan otomatis dialihkan ke sebuah yayasan anonim yang dikendalikan oleh Haris dari jauh. Haris tidak hanya ingin berselingkuh,
Dia ingin merampas seluruh kerajaan bisnis ini sejak hari pertama mereka menikah. Rasa muak yang luar biasa kembali melanda Antia. Ia menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama 1 dekade hanyalah alat bagi Haris untuk melakukan perampokan sistematis. Namun, Antia bukan lagi wanita yang bisa ditekan. Ia segera menghubungi pengacaranya dan memberikan instruksi yang sangat spesifik. Kita tidak akan menemuinya di penjara. Itu yang dia inginkan. Dia ingin melihatku memohon padanya, ucap Antia dengan suara yang sangat dingin kepada kakaknya melalui telepon. Kita akan menggunakan jalur hukum pembatalan pernikahan secara retroaktif atas dasar penipuan terencana. Jika pernikahan itu dianggap tidak pernah sah secara hukum karena adanya niat jahat sejak awal, maka semua dokumen digital yang ia tanam akan gugur demi hukum. Malam itu, Antia kembali ke kantornya. Ia bekerja hingga larut malam bersama tim hukum dan IT, menyusun strategi serangan balik yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah korporasi mereka. Ia merasa lelah, sangat lelah, namun semangatnya untuk melindungi kehormatan keluarganya memberinya kekuatan tambahan. Ia melihat bayangannya di kaca jendela, seorang wanita dengan gaun hitam formal, tampak sangat kuat namun memiliki tatapan mata yang menyimpan luka yang dalam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor rahasia milik Ratna, mantan sekretarisnya yang kini juga mendekam di tahanan. Pesan itu berisi sebuah koordinat lokasi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Jika kamu ingin menghentikan transaksi otomatis itu secara manual, kuncinya ada di sana. Haris menyimpan server fisiknya di tempat yang tidak pernah kamu duga. Antia tahu ini bisa jadi jebakan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan jalur hukum yang memakan waktu lama. Bank konsorsium memberikan tenggat waktu 48 jam sebelum mereka membekukan dana. Antia mengambil kunci mobilnya, mengenakan jaket kulit hitam, dan memutuskan untuk pergi ke lokasi tersebut sendirian dengan pengawasan tim pengawal dari jarak jauh. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat panjang. Hujan mulai turun membasahi aspal, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Antia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, pikirannya fokus pada satu hal, mengakhiri semua penderitaan ini untuk selamanya. Ia sampai di sebuah gudang tua yang tampak tak terawat. Dengan napas yang memburu, ia melangkah masuk ke dalam bangunan yang gelap itu, hanya dibantu oleh cahaya senter dari ponselnya. Di sudut gudang, di balik tumpukan peti kayu tua, Antia menemukan sebuah kotak besi modern yang masih dialiri listrik. Di atasnya terdapat layar kecil yang menampilkan hitung mundur menuju aktivasi transaksi otomatis tersebut. Waktu yang tersisa hanya 24 jam. Antia segera menghubungkan perangkat portabel yang diberikan tim IT-nya ke kotak tersebut. Sedang melakukan enkripsi ulang, mohon tunggu. Suara dari perangkatnya terdengar datar. Saat proses itu berlangsung, Antia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat dan mendapati sesosok pria berdiri di kegelapan. Ternyata bukan Haris, melainkan orang bayaran yang dikirim untuk memastikan server itu tetap berjalan. Antia tidak gentar. Ia berdiri tegak, menatap pria itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Jangan mendekat, ucap Antia tegas. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Kamu hanya akan menambah masa tahananmu jika mencoba menghentikanku. Pria itu ragu-ragu sejenak, melihat ketenangan di mata Antia yang seolah tidak takut pada maut sekalipun. Sebelum pria itu sempat melangkah maju, lampu sorot dari mobil pengawal Antia menerangi gudang, disusul dengan suara sirene polisi yang meraung-raung di kejauhan. Pria itu segera melarikan diri melalui pintu belakang, meninggalkan Antia sendirian dengan mesin yang kini sudah berhasil ia kendalikan sepenuhnya. Antia terduduk lemas di lantai gudang yang dingin. Ia melihat layar monitor yang kini menampilkan tulisan, akses dibatalkan. Kepemilikan dikembalikan ke ahli waris sah, Antia pribadi. Ia menangis dalam diam, membiarkan semua rasa lelah dan tekanan yang ia pendam selama ini keluar bersama air matanya. Ia telah memenangkan pertempuran terakhir ini. Haris tidak lagi memiliki senjata apapun untuk menyerangnya. Esok paginya, Antia berdiri di depan Dewan Direksi dan Perwakilan Bank Internasional dengan wajah yang sangat segar. Ia menyerahkan bukti pembatalan transaksi otomatis tersebut dan dokumen legal yang telah diverifikasi. Emer Thompson tersenyum lebar dan menjabat tangannya dengan sangat erat. Luar biasa, Ibu Antia. Anda adalah pemimpin paling tangguh yang pernah saya temui. Antia keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak. Ia melihat ke arah langit biru di luar gedung, merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai kembali. Ia telah membersihkan namanya, perusahaannya,
dan masa lalunya dari setiap tetes racun yang ditinggalkan Haris. Ia siap untuk membawa PT Agung Pribadi Land menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya, tanpa ada lagi rahasia yang menghantuinya. Fajar menyingsing di cakrawala kota Ho Chi Minh, membiaskan warna emas yang memantul di permukaan sungai Saigon. Antia berdiri di balkon hotel bintang 5 miliknya, menggenggam secangkir teh teratai yang masih mengepulkan uap tipis. Hari ini adalah hari bersejarah, peresmian proyek mercusuar internasional pertama PT Agung Pribadi Land di luar negeri. Sebuah kawasan superblok ramah lingkungan yang ia beri nama The Heritage Lotus. Nama itu bukan sekadar rangkaian kata, melainkan simbol kebangkitan dirinya dari lumpur pengkhianatan menuju kelopak bunga yang mekar dengan anggun. Antia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang memancarkan aura otoritas yang tenang. Rambutnya dibiarkan terurai alami, namun tetap terlihat sangat profesional. Ia tidak lagi membutuhkan gaun merah darah untuk menunjukkan kekuatannya. Kekuatan itu kini sudah meresap ke dalam sumsum tulangnya, terpancar dari setiap langkah kaki yang mantap dan tatapan mata yang jernih. Di sampingnya, seorang pria muda bernama Adrian, asisten ahli yang ia rekrut dari firma hukum internasional, memberikan berkas laporan terakhir. Ibu Antia, seluruh delegasi dari Singapura dan Jepang sudah tiba di lokasi. Bank konsorsium juga telah mengonfirmasi bahwa seluruh dana jaminan sudah terkunci aman dalam sistem baru kita, ucap Adrian dengan nada kagum yang tulus. Antia mengangguk kecil. Terima kasih, Adrian. Pastikan semua protokol keamanan digital tetap dipantau. Saya tidak ingin ada satupun celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar. Perjalanan menuju lokasi proyek terasa sangat damai bagi Antia. Ia melihat keluar jendela mobil, menyaksikan denyut nadi kota yang penuh semangat. Di dalam tasnya, terselip sebuah surat resmi dari Pengadilan Jakarta yang menyatakan bahwa Haris telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas tuduhan penipuan korporasi, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap ayahnya. Haris kini tinggal sejarah yang terkunci rapat di balik jeruji besi, tanpa sisa harta maupun martabat. Setibanya di lokasi peresmian, Antia disambut dengan tepuk tangan riuh dari para mitra bisnis internasional. Ia melangkah menuju podium, menatap ratusan pasang mata yang menaruh harapan besar pada kepemimpinannya. Di barisan depan, ayahnya duduk di kursi roda dengan senyum yang paling lebar yang pernah Antia lihat seumur hidupnya. Ibunya berdiri di samping beliau, mengusap air mata haru yang terus mengalir. Bisnis ini dibangun di atas fondasi kepercayaan, ucap Antia melalui pengeras suara, suaranya menggema penuh wibawa. Dan kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dipalsukan. Ia harus dipelihara dengan integritas dan kejujuran. Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung, tapi kita merayakan sebuah visi baru tentang bagaimana sebuah bisnis keluarga bisa tumbuh menjadi kekuatan global tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Pidato Antia berlangsung singkat namun sangat berkesan. Setelah prosesi pemotongan pita, ia berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Ia berlutut di depan ayahnya, menggenggam tangan pria yang telah memberinya segala ilmu itu. Ayah, aku melakukannya, bisik Antia lirih. Kamu melakukannya jauh lebih baik dari ayah, Antia. Kamu telah menyelamatkan apa yang ayah bangun, dan kamu telah melampaui batas yang pernah ayah bayangkan. Jawab ayahnya dengan suara yang bergetar karena bangga. Sore harinya, saat acara resepsi berlangsung santai di tepi kolam renang, Antia memutuskan untuk menjauh sejenak dari kerumunan kolega bisnis. Ia berjalan menuju sudut taman yang sepi, menatap matahari yang mulai tenggelam. Tiba-tiba, Adrian menghampirinya dengan membawa sebuah amplop kecil yang dikirimkan melalui jasa kurir diplomatik. Ini baru saja sampai, Ibu. Dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya di Singapura, kata Adrian sebelum pamit undur diri untuk memberikan privasi. Antia membuka amplop itu dengan perasaan waspada. Namun, isinya bukan lagi ancaman atau bukti pengkhianatan. Itu adalah sebuah kunci perak kecil dan sebuah nota singkat bertuliskan. Ini adalah kunci brankas kakekmu di Swiss. Beliau meninggalkan sebuah surat untukmu yang hanya boleh dibuka setelah kamu membuktikan diri mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Selamat, Antia. Kamu sudah menang. Antia menatap kunci perak itu, merasakan logam dingin di telapak tangannya. Ia tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin masih ada banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Namun, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Antia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang Haris atau rasa takut akan pengkhianatan.
Ia adalah nahkoda dari kapalnya sendiri, dan ia siap menghadapi badai apapun yang mungkin datang di depan sana. Malam itu, Antia berdiri sendirian di puncak gedung barunya, menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip seperti permata. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis. Tidak ada lagi London palsu, tidak ada lagi dusta di balik dasi yang ia rapikan. Antia telah menuliskan babak barunya sendiri, dan babak itu penuh dengan kejayaan, keberanian, dan cinta yang tulus untuk dirinya sendiri. Pesawat jet pribadi milik keluarga pribadi membelah awan menuju Zurich dalam keheningan yang menenangkan. Antia duduk di kursi kulit yang nyaman, menatap kunci perak kecil di telapak tangannya. 10 tahun lalu, kakeknya, sang pendiri dinasti properti ini, wafat dengan meninggalkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh penerus yang memiliki hati sekeras berlian namun sejernih mata air. Dahulu, Antia mengira kakeknya bicara tentang Haris karena ketangkasan pria itu dalam berbisnis. Kini, ia menyadari bahwa ramalan itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Setibanya di sebuah bank tua yang berdiri kokoh di pinggiran Danau Zurich, Antia disambut oleh seorang pengacara senior yang telah menjaga rahasia kakeknya selama 1 dekade. Dengan langkah yang tenang, Antia menuruni tangga menuju ruang brankas bawah tanah yang dingin. Saat kunci perak itu diputar, pintu kotak penyimpanan terbuka, menampakkan sebuah amplop kuning usang dan sebuah bros safir biru yang sangat indah. Antia membuka surat itu dengan jemari yang stabil. Tulisan tangan kakeknya yang tegas menyambutnya. "Cucuku Antia, jika kamu membaca ini, artinya kamu telah melewati badai terbesar dalam hidupmu. Aku sengaja mengunci aset cadangan ini bukan untuk menambah kekayaanmu, melainkan untuk menjadi jaring pengaman saat orang-orang di sekitarmu mencoba meruntuhkan apa yang kita bangun. Haris adalah ujian yang aku biarkan masuk karena aku tahu hanya melalui api pengkhianatanlah emas murni di dalam dirimu akan muncul." Air mata Antia jatuh membasahi kertas itu. Kakeknya sudah tahu. Beliau telah melihat potensi kegelapan di mata Haris jauh sebelum Antia menyadarinya. Namun beliau percaya bahwa Antia memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Di dalam brankas itu juga terdapat dokumen pengalihan kepemilikan Yayasan Kemanusiaan Internasional yang memiliki aset di seluruh dunia. Yayasan itu bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberdayakan wanita-wanita yang kehilangan arah akibat penindasan dan pengkhianatan. Antia menggenggam bros safir itu erat-erat. Ia merasa seolah kakeknya sedang memeluk pundaknya, memberikan restu terakhir. Ia keluar dari bank itu bukan sebagai wanita yang haus akan pembalasan dendam, melainkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki misi suci. Ia segera menghubungi Adrian, asistennya, untuk menyiapkan dana hibah pertama bagi pusat rehabilitasi wanita di Jakarta dan Ho Chi Minh. Kembali ke tanah air, Antia mengadakan konferensi pers besar-besaran di lobi utama PT Agung Pribadi Land. Di depan ratusan wartawan, ia tampil dengan bros safir biru itu tersemat di dadanya. Ia tidak bicara soal keuntungan triliunan rupiah atau ekspansi lahan. Ia bicara soal integritas, tentang bagaimana sebuah kegagalan pernikahan bisa menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang lebih besar. Perusahaan ini tidak lagi hanya tentang gedung pencakar langit, ucap Antia dengan suara yang mantap dan penuh karisma. Mulai hari ini, 10% dari keuntungan global kami akan dialokasikan untuk Yayasan Cahaya Antia, sebuah lembaga yang akan memastikan tidak ada lagi wanita yang harus merasa sendirian saat dunianya runtuh. Tepuk tangan berdiri membahana di seluruh ruangan. Di sudut lobi, ia melihat ayah dan ibunya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya memberikan hormat kecil, sebuah pengakuan bahwa muridnya telah melampaui gurunya. Antia membalas dengan senyuman yang tulus, senyuman yang tidak lagi menyimpan rahasia atau rasa sakit. Malam itu, Antia berdiri di balkon rumah lamanya yang kini sudah ia renovasi menjadi galeri seni. Ia menatap langit Jakarta yang dipenuhi bintang. Tidak ada lagi Haris di pikirannya. Pria itu hanyalah sebuah titik hitam kecil dalam kanvas hidupnya yang kini penuh dengan warna-warna cerah. Antia telah memutar rekaman pengkhianatan itu menjadi simfoni kemenangan. Ia adalah Antia pribadi, sang eksekutif sejati, sang penyintas, dan sang pemilik takdirnya sendiri. Ia menutup matanya sejenak, menghirup udara malam yang segar. Esok pagi, ia akan kembali ke kantor untuk memimpin rapat direksi pertama sebagai direktur utama tetap. Namun malam ini, ia hanya ingin menjadi Antia, seorang wanita yang akhirnya menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Babak 12 telah usai, namun buku kehidupan Antia baru saja membuka lembaran emas yang paling indah.